5 days in my life without social media. Bisa nggak ya? Halo, selamat datang di Vardish Vlog. Jadi ini day one aku nih tanpa sosial media dan lain-lainnya. Dan hari ini tuh aku mau pulang ke kosan aku yang ada di Jakarta. Sedangkan rumah aku di Bogor dan aku naik motor dan sore-sore tapi ya udahlah ya, let's go. Akhirnya udah sampai Jakarta. Terus aku kan pegel banget gitu ya di motor terus. Jadi mampir dulu deh ke Alfa. Padahal nggak tahu mau beli apa. Cuma kayak biar nggak pegel aja gitu. Tapi bingung. Ini sebenarnya nggak penting banget dan aku nggak butuh sih jajanan-jajanan. Cuma kan kayak ke Alfa tapi nggak jajan apa-apa. Nggak malu gitu kan sama mbaknya. Jadi ya udahlah, jajan setia aja mumpung gak ada mama. Pasti kalian lihatnya bingung, aku tuh lagi ngapain sih? Tapi aku sendiri juga bingung, aku mau ngapain? Jadi ya udahlah ya, liatin aja ya teman-teman. Nah kan malu sendiri. Abis jajan tentunya aku lanjutin perjalanan nih pulang ke kos. Tapi karena macet banget, literally bener-bener macet itu, akhirnya lewat jalan tikus. Jeder, taunya tetap kena macet. Akhirnya aku mampir buat jajan ST dulu deh. Yeay, udah jadi ST-nya. Saatnya melanjutkan perjalanan. Tapi aku udah bener-bener capek teman-teman. Jadi udahan dulu ya vlog day one-nya. Aku bener-bener sampai rumah langsung tidur. Gak main HP, swear. Yaitu. Jadi pada hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sebagai announcer resmi 45. Karena akhirnya aku siaran. Walaupun masih latihan tapi aku tetap excited banget. Makanya aku bener-bener bacain itu skrip dari malam sampai pagi sebelum siaran. Aku bener-bener bacain satu-satu karena aku takut dan se-excited itu campur aduk. Ini aku gak buka yang lain-lain ya. Aku cuma bener-bener buka laptop tuh buat baca skrip, swear. Nah teman-teman, ini namanya gimmick sebelum siaran. Jadi di 45 itu emang harus bikin gimmick dulu buat narik pendengar. Dan emang kita tuh harus kayak acting kayak gini, agak malu sih. Tapi ya mau gimana lagi. Nah ini dia gambaran kayak gimana sih kalau aslinya Fardes tuh siaran. Dengerin aja deh teman-teman. Nah di sini ada gue Fardes dan gue Kajo, dan dengan Bunda produser kita Bunda Sasa, dan ayah kita Ayah Akoy. Day 3. Jadi sebagai kru 45 itu wajib banget namanya ikut kelas siaran buat nambah wawasan, khususnya aku sebagai announcer. Dan pas kelas siaran itu kita tuh gak boleh megang HP sama sekali. Tapi aku anehnya merasa terbantu banget sih. Walaupun acaranya udah selesai, tapi aku nggak langsung pulang karena ada acara lain, yaitu surprise ulang tahun Sasa. Nah ini dia persiapan aku buat surprisein Sasa, seru banget. Nanti kalian lihat deh ekspresi dia kayak gimana. Lihat deh, dia ngambek dong, padahal itu aku udah bawa kue, tapi dia nggak sadar dan belum sadar. Dan lihat pas dicolek, lihat deh, jeder, baru sadar, aneh banget gak sih? Malah marah-marah lagi. Walaupun sebenarnya udah super capek banget karena seharian ada acara, tapi super worth it juga karena aku seneng aja ngeliat temen aku seneng. Day 4. Yuk, balik lagi bersama Fardes di sini. Jadi, aku mau beli kertas kalkir dan kertas karton putih buat tugas fotografi bikin studio mini. Tapi sebenarnya ini sambil main dan jalan-jalan aja sih, berkedok nyari bahan buat tugas. Karena kita semua bener-bener anaknya night person, jadi keluarnya malam buat nyari bahan nugas. Dan nugasnya pun bener-bener malam, nanti kalian lihat aja di sini.
Tada, ini dia proses keribetan aku sebelum foto food and beverage buat tugas fotografi. Dan emang seribet itu sih, karena jujur pertama kalinya buat aku motret-motret kayak gini, dan emang bukan basic aku di situ. Cuma jadi pengalaman yang seru dan menarik banget buat aku. Terima kasih Bapak atas tugasnya. Nah, setelah studio mini udah bener-bener siap buat jadiin tempat foto dan semua pencahayaan udah bener-bener rapi, aku langsung aja deh potret makanan dan minumannya. Potret maksudnya. Ya udah deh, habis selesai foto-foto nih, aku langsung aja deh lanjut tidur. Tentu aku nggak rekam ya tidurnya karena udah malam banget. Gitu aja sih day 4 aku. Seru gak menurut kalian? Day 5 last day. Yeay, kita sudah ada di hari terakhir eksperimen alias hari kelima nih, last day 5, yang dimana itu kebetulan banget hari Minggu dan juga H-1 sebelum UTS. Nah, aku mikir-mikir mau ngapain ya hari ini. Jadi ya udah aku bersih-bersih kosan deh. Kita lihat yuk keseruan aku hari ini. Terus abis beres kamar, aku langsung masang galon nih biar teman-teman aku yang baru bangun tidur nggak kehausan kayak aku. Jadi kurang baik apa sih seorang Saturdays? Abis itu cuk aku naik ke atas buat nyuci baju deh, karena aku ngeliat nih cuacanya lagi cerah nih hari ini. Mari kita nyuci. Karena nunggu cucian itu lama dan waktu ngeringinnya juga lama, jadi aku turun dulu nih ke bawah buat mandi sekalian masak, abis itu makan deh. Pas aku naik ke atas, aku cuma bisa elus-elus dada karena hujan. Tapi aku tetap bodo amatan sih, aku tetap jemur di bagian yang gak bakal kena hujan karena males kalau nanti turun buat naik lagi buat jemur lagi, pokoknya males deh. Langsung aja deh aku jemur. Lihat nih guys, aku mau jemur. Ya, sebenarnya masih banyak kegiatan yang aku lakuin pada hari itu, tapi aku nggak rekam sih beberapa karena aku sibuk main sama teman-teman kosan aku, seru banget. Nah, di hari kelima, hari terakhir aku nggak pakai sosial media dan lain-lainnya itu, aku tutup dengan belajar buat persiapan UTS. Serius banget nggak tuh mukanya? Nah, itu dia vlog 5 hari aku tanpa sosial media. Gimana menurut teman-teman, seru nggak sih? Makasih ya yang udah nonton. Sampai jumpa lagi. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua dan Bapak Yoga. Perkenalkan, nama saya Farah Deswinta dengan NIM 21104111062 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B 2021. Di sini seperti yang udah teman-teman dan Bapak Yoga lihat tadi, video tadi itu adalah berupa eksperimen 5 hari saya, 5 hari tanpa menggunakan sosial media, video streaming, video games, dan aplikasi-aplikasi streaming lainnya. Itu untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi massa.
Lalu di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Yoga. Let's go! Seberapa sulit Anda melepaskan diri dari hal-hal di atas dari hari ke hari? Menurut saya, jika dikatakan sulit, itu tidak sulit, dan bagi saya cukup mudah menghentikan penggunaan media sosial. Karena memang pada dasarnya di kehidupan sebelum melakukan eksperimen ini, saya jarang sekali untuk memegang handphone di luar keperluan penting seperti kuliah atau kegiatan mendesak lainnya untuk memakai handphone. Jadi untuk sosial media itu menurut saya cukup mudah untuk menghentikannya. Tetapi untuk nonton film itu sendiri menurut saya cukup sulit, karena nonton film itu merupakan pelampiasan saya kalau misalnya ada sesuatu gitu, atau mengisi kekosongan saya sehari-hari dengan cara menonton film lewat aplikasi streaming. Jadi itu cukup membuat saya sedih, tapi saya berusaha untuk tidak menggunakannya, dan saya berhasil. Aktivitas pengganti apa yang Anda lakukan dari hari ke hari untuk mengisi kekosongan dari mengakses ketiga hal di atas? Seperti yang udah saya jelaskan tadi, kalau kekosongan sehari-hari itu biasanya saya isi dengan menonton film atau series atau pokoknya video-video yang membuat saya senang aja gitu. Tetapi karena tidak diperbolehkan, jadi saya mengganti waktu kosong itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti bebersih di rumah dan khususnya di kosan saya. Tentunya hal ini cukup berbeda dibanding sebelumnya, karena saya termasuk anak yang cukup malas untuk membersihkan, apalagi bangun tidur merapikan kasur itu sebenarnya sangat jarang saya lakukan, tapi saya mencoba melakukan hal-hal kecil yang cukup berarti. Apa efeknya Anda puasa dari ketiga hal di atas terhadap kebiasaan hidup sehari-hari? Lalu untuk efek pada kebiasaan hidup sehari-hari saya merasa bahwa pola hidup saya ini jauh lebih membaik, baik dari pola tidur ataupun pola makan. Karena biasanya sebelum tidur itu saya akan scroll Instagram atau TikTok, tapi karena tidak boleh, jadi saya ganti dengan waktu tidurnya jadi lebih cukup, dan juga saya tidak perlu menunda waktu makan siang, malam, sore itu karena tidak ada kegiatan lain untuk tidak ada kegiatan lain untuk menunda-nunda hal itu. Lalu juga kalau untuk hubungan kepada orang tua dan teman, untuk orang tua sejujurnya justru agak berkurang karena saya memerlukan teknologi, karena saya tidak ada di rumah bersama orang tua dan justru berada di kosan dengan teman-teman. Jadinya saya lebih akrab dan lebih erat lagi interaksinya dengan teman-teman kos saya, seperti melakukan hal-hal kecil saja itu bersama teman-teman saya. Jadi saya merasa lebih erat persahabatan antara saya dengan teman-teman saya. Apakah Anda menemukan produktivitas baru dari program puasa tersebut? Untuk produktivitas baru menurut saya jauh lebih mandiri dibanding kehidupan sebelumnya sebelum melakukan eksperimen ini. Karena sebelumnya kalau misal gak dimasakin mama atau tidak disediakan makanan itu, saya jarang banget masak karena emang gak bisa masak juga, gak enak makanan saya. Jadi saya lebih suka untuk memesan makanan di luar seperti GoFood atau aplikasi ojek online lainnya. Tapi karena tidak diperbolehkan juga, jadi saya memilih untuk memasak sendiri, dan menurut saya jauh lebih murah dan hemat juga sih. Gambarkan interaksi Anda dengan orang lain dari hari ke hari. Apakah ada yang berubah dari percakapan Anda, mulai dari durasi, kedalaman pembicaraan, dan topik yang dibicarakan? Untuk durasi interaksi bersama lawan bicara, saya merasa jauh lebih lama dan topik yang kami kembangkan itu jauh lebih dalam. Karena saya melakukan interaksi tanpa harus melihat ke handphone. Biasanya kan kayak kalau lagi ngobrol itu iseng aja buka handphone atau gimana. Tapi sekarang karena tidak diperbolehkan, jadi lebih fokus ke lawan bicara dan saya mendengar lebih baik. Saya merasa menjadi pendengar yang jauh lebih baik kepada lawan bicara saya, dan pembicaraan kami menjadi jauh lebih berkualitas. Karena saya berhasil menyelesaikan tantangan, challenge, atau eksperimen yang diberikan pada tugas komunikasi masa ini, saya merasa menjadi anak yang menyukai tantangan dan hal-hal baru. Dan tentunya saya menjadi tidak mudah menyerah dan juga tidak banyak mengeluh dalam pelaksanaannya. Jadi lebih baik mencoba. Ya, itu dia sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi jika ada jawaban yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.